Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membebaskan Diri dari yang Jahat. Saudara, selanjutnya dalam Matius 6 ayat 13 bagian B dituliskan demikian: Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kata lepaskanlah, teks aslinya adalah risai, artinya bebaskanlah. Saudara, jangan memandang kata ini dengan kesan bahwa Tuhan aktif dan kita pasif. Artinya, tanpa kita melakukan apapun, Tuhan tetap bekerja membebaskan kita dari yang jahat. Bukan begitu. Saudara, kita harus sadar bahwa kepasifan tidak mendapatkan tempat dalam hidup orang Kristen yang bertanggung jawab. Lepaskanlah kami dari yang jahat, berarti kita sendirilah yang harus melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus aktif membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu yang Tuhan tidak kehendaki. Memang ada rasa sakit dan bahkan menderita saat kita melepaskan sesuatu yang kita ingini. Tetapi kalau kita biasakan dan melatih diri kita pun akan terbiasa. Saudara, kata yang jahat di ayat ini dalam teks aslinya dipakai kata poneru, yang mana kata dasarnya adalah poneros. Ada beberapa kata Yunani, saudara, yang memiliki arti jahat. Apa itu? Yang pertama, kakos, artinya karakter yang buruk. Yang kedua, phaflos, yang menunjuk keburukan secara umum. Yang ketiga, sapros, yang berarti korup atau busuk. Yang keempat, poneros, yang menunjuk kejahatan dalam pikiran dan hasrat. Saudara, sebagai gambaran, saat Daud dari sotoh rumahnya melihat Batsyeba, 2 Samuel 11 ayat 2-15, lalu menidurinya dan berupaya membunuh suaminya, itulah poneros. Jadi akan lebih mengena ketika kita mengartikan yang jahat itu sebagai pikiran yang jahat, dibandingkan dengan menganggap bahwa yang jahat adalah iblis. Jadi, poneros itu keinginan kita sendiri. Kalau dalam contoh di atas, ketika Daud meniduri Batsyeba, itu bukan iblis yang jahat, tetapi karena Daud tidak bisa melepaskan diri dari keinginannya sendiri. Jadi, kalimat lepaskanlah kami daripada yang jahat adalah panggilan untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan dan melepaskan keinginan kita sendiri yang jahat. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, pikiran kita harus diisi dengan hal-hal seperti yang dituliskan oleh Paulus ini. Di luar ini harus dibuang. Untuk itu, kita harus mengalami pembaharuan pikiran.
hati kita itu seperti taman milik Tuhan yang tidak boleh diisi dengan pohon suka-suka sendiri, tetapi harus diisi dengan pohon suka-suka Tuhan. Kalau hidup kita seluruhnya dimiliki Tuhan, maka tidak boleh ada wilayah dalam hidup kita yang diisi oleh oknum yang tidak berhak atas diri kita. Pikiran kita adalah pikiran Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Maka pikiran kita tidak boleh diisi dengan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Salomo berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat 23. Saudara, dengan waspada menjaga hati, akhirnya jiwa kita menjadi bejana di mana kehendak Tuhan dicurahkan. Sehingga yang kita ingini adalah juga yang Bapa ingini. Joseph Bradenton adalah seorang pendeta dan politikus Inggris yang mempunyai batu nisan yang luar biasa di makamnya. Luar biasanya bukan karena batu nisan itu terbuat dari marmer Italia atau porselen Cina, tetapi karena di atasnya tertulis semboyan hidupnya. My riches consist not in the extent of my possessions, but in the fewness of my wants. Yang artinya, kekayaanku bukan karena banyaknya harta bendaku, melainkan karena sedikitnya keinginanku. Pertaruhan untuk mengerti kehendak Tuhan adalah segenap hidup kita. Apabila pikiran dan hati kita dipenuhi oleh kehendak Tuhan, maka segenap hidup kita akan digerakkan sesuai kehendak Tuhan tersebut. Dengan demikian, kalimat doa Bapa kami ini menggiring kita kepada kehidupan yang bahagia. Bahagia bukan karena harta kita bertambah, tetapi karena berkurangnya keinginan kita. Semakin keinginan kita berkurang, kita semakin kaya dan merdeka dan bisa mengaminkan perkataan Joseph Bradenton. Semakin kita punya banyak, kita malah semakin terbelenggu. Doa Bapa kami adalah upaya Tuhan untuk menghindarkan kita dari kesengsaraan akibat keinginan-keinginan di luar kehendak Tuhan. Apabila bejana jiwa kita merupakan tempat di mana kehendak Tuhan dicurahkan, itu sudah sepantasnya karena kita memang tercipta hanya untuk Tuhan. Jadi, saudara, kita harus menggeliat keluar dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Matius 11 ayat 28 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kata kelegaan di sini maksudnya perhentian. Kalau kita mau berhenti, mari kita mati dari keinginan. Orang yang sudah mati sebelum mati adalah orang yang merdeka. Orang yang letih lesu dan berbeban berat adalah orang yang punya banyak keinginan. Jadi, mari saudara, saya ajak kita aktif melepaskan diri dari keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu jahat. Mari kita memasuki proses kematian itu. Amin. Tuhan memberkati.